Assalamualaikum, hai semuanya, kembali lagi di channel aku, Hai Kitchen. Di video aku kali ini, aku mau share ke kalian gimana cara aku bikin bolu gulung. Jadi ini resep yang bener-bener basic banget untuk bolu gulung. Jadi untuk resep bolu gulung kali ini ini bener-bener udah oke banget, anti gagal. Dan juga irit telur dengan metode all-in-one. Pokoknya buat kalian yang pemula sekalipun, kalian bakalan banget bisa bikin bolu gulung kayak gini ya, asalkan kalian ikuti tips dan trik dari aku di akhir video. Untuk rasa, bolu gulung ini benar-benar lembut dan juga enak, gak bikin enek sama sekali, jadi cocok banget buat divariasikan menjadi berbagai jenis roll cake. Oke, buat kalian yang udah penasaran gimana resepnya dan apa aja tips dan triknya, kalian bisa nonton video ini sampai selesai ya. Buat kalian yang belum subscribe, aku saranin subscribe dulu ya channel aku supaya aku tetap makin semangat. Oke, sekarang lanjut aja yuk ke cara membuat. Oke guys, yang pertama yang aku lakukan, aku udah didihkan air, lalu aku kecilkan apinya. Setelah itu aku masukkan margarin. Di sini aku pakai 120 gram margarin atau boleh diganti butter kalau kalian mau. Lalu dilelehkan aja sampai benar-benar meleleh kayak gini ya, tapi jangan kepisah antara lemak dan juga minyaknya. Ini dia margarinnya udah selesai aku lelehkan, hasilnya kayak gini. Sekarang mau aku sisihkan. Lanjut aku udah punya 6 butir telur. Ini telur utuh ya, aku pakai semuanya putih dan juga kuning. Lanjut aku juga tambahkan 90 gram gula pasir. Lanjut aku tambahkan 1,5 sendok teh SP atau TBM atau emulsifier apapun yang kalian punya. Aku masukkan 70 gram tepung terigu protein sedang sambil diayak kayak gini ya guys. Tambahkan juga 10 gram susu bubuk dan 10 gram tepung maizena. Untuk rasa vanila, biasanya aku tambahkan vanila susu dari La Rome. Kalau tepungnya udah diayak kayak gini, sekarang lanjut mau aku mixer ya. Mixer semua adonannya pakai kecepatan tinggi. Adonannya di mixer sampai mengembang, pucat, kental, berjejak ya. Oke, kalau udah bisa kita matikan mixernya. Lanjut mau aku campur dengan margarin yang udah aku lelehkan tadi. Aku ambil sedikit adonannya lalu aku campurkan ke margarin yang udah aku lelehkan. Cara ini lebih aman menurut aku karena nggak bakalan ada margarin yang mengendap di bawah mangkuk saat kita aduk pakai spatula ya guys. Jadi menurut aku ini cara yang paling aman. Lanjut kalau udah, sekarang baru aku aduk balik adonannya di mangkuk yang besar kayak gini ya. Ini harus benar-benar diperhatikan, harus benar-benar mentega atau butternya itu udah tercampur rata, baru bisa kita lanjut ke step selanjutnya. Karena kalau masih ada mentega yang mengendap di bawah mangkuk, itu bakalan bikin roll cake kalian bantet ya. Oke, kalau udah, sekarang aku ambil 2 sendok makan adonan, lalu aku masukkan ke dalam wadah seperti ini. Aku tambahkan perisa atau pewarna coklat. Ini bakalan aku jadiin sebagai hiasan untuk kulit di bagian atas roll cake. Lanjut, di sini aku udah siapkan loyang. Aku pakai loyang ukuran 26 x 26. Aku alasi pakai kertas roti. Ini aku pakai kertas roti yang biasa aja. Lalu aku oles lagi bagian atasnya dengan sedikit aja mentega atau margarin. Lanjut aku masukkan aja adonannya ke dalam loyang. Sekarang aku mau bikin motifnya. Di sini aku bikin motif yang klasik aja kayak gini. Ini adonan yang aku beri pewarna coklat tadi, aku masukkan ke plastik segitiga. Setelah itu aku gores pakai lidi kayak gini. Dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Ini akan membentuk bentuk roll cake yang klasik yang biasa kita temukan di pasaran. Hasilnya kayak gini, ini bagus banget.
Lanjut, kalau udah sekarang mau aku panggang. Ini aku panggangnya pakai oven listrik Idealife yang udah aku panaskan kurang lebih 10 menit. Api atas bawah di suhu 185 derajat Celcius. Dan ini dia hasilnya. Roll cake aku udah siap aku panggang. Bagian atasnya tuh kalau ditekan udah kering, jadi ini udah bisa kita keluarkan dari oven. Oh ya, kalau udah keluar dari oven kayak gini, ini harus banget langsung dikeluarkan dari loyang ya, supaya roll cake-nya nggak terlalu mengkerut. Ini sekarang mau aku balik. Di sini aku pakai kertas nasi yang biasa untuk bungkus nasi. Jadi aku bakalan gulung bolu gulungnya itu pakai kertas nasi kayak gini. Untuk bagian bawah dari roll cake-nya ini bagus banget, jadi nggak terlalu kecoklatan. Lanjut langsung aku oles pakai selai blueberry. Di sini aku pakai selai blueberry ya guys. Kalau misalnya kalian mau pakai selai yang lain juga boleh. Oh ya, ini kondisinya roll cake-nya masih panas ya, jadi langsung aku oles aja. Kalau misalnya kalian pengen pakai buttercream, kalian bisa olesnya setelah roll cake-nya dingin ya. Jadi perhatikan supaya buttercream-nya nggak meleleh. Kalau semua bagiannya udah dioles, lanjut sekarang mau aku gulung. Jangan lupa bagian pertamanya ini ditekukkan terlebih dahulu supaya gampang untuk di-roll atau digulung kayak gini. Dan bagian terakhir jangan lupa ditekan pakai scraper kayak gini. Kalau udah, sebaiknya bolu gulungnya didiamkan terlebih dahulu kurang lebih 1 jam di dalam lemari es ya. Setelah itu baru kita buka dan hasilnya benar-benar mulus banget. Gak ada bagian kulit yang menempel. Kalau bolu gulungnya udah benar-benar set, udah bisa kita potong ya. Hasilnya bakalan bagus banget. Sekarang lanjut aku bakalan share tips anti gagal bikin roll cake. Tips yang pertama yang paling penting, gunakan bahan yang berkualitas terutama untuk telur dan juga emulsifiernya ya. Karena dua bahan ini sangat penting dan menentukan adonannya bisa mengembang atau tidak. Dan untuk margarin lelehnya juga harus diperhatikan ya, jangan sampai kepisah antara minyak dan lemaknya, karena bakalan bikin roll cake kita jadi kering kalau kepisah. Tips selanjutnya, takaran bahan yang digunakan juga harus pas dan sesuai dengan resep. Tips selanjutnya, jangan lupa alasi loyang dengan baking paper atau kertas roti supaya nanti kalau kuenya atau cake-nya udah matang, gampang untuk dikeluarkan dari loyang. Proses pemanggangan harus pas, tidak terlalu lama atau juga tidak terlalu sebentar ya. Karena kalau terlalu lama, cake akan kering dan mudah retak atau patah saat digulung. Dan kalau waktu panggangnya kurang, maka kulit cake akan menempel dan mengelupas pada saat digulung ya guys. Jadi harus benar-benar diperhatikan. Jadi di tahap ini kita harus benar-benar udah kenal dulu dengan oven yang kita gunakan. Dan jangan lupa panaskan dulu ovennya sebelum cake-nya dipanggang, minimal 10 menit. Tips selanjutnya, gulung roll cake menggunakan kertas nasi atau serbet agar kulit roll cake tidak mudah menempel. Untuk pemula, sebaiknya gulung roll cake pada saat cake-nya masih panas karena akan lebih mudah ketimbang setelah cake-nya dingin ya. Tips yang terakhir, simpan roll cake di kulkas terlebih dahulu minimal 1 jam supaya roll cake-nya lebih set sebelum dipotong. Oh ya, kalian juga bakalan bisa banget modifikasi roll cake ini dengan berbagai jenis kayak red velvet, coklat, atau Milo, terserah. Hanya perlu mengubah beberapa bahan yang ada di resep roll cake ini. Untuk info modifikasinya bakalan aku tulis di deskripsi box ya, kalian bisa baca di bawah. Oke guys, itu dia tadi video aku tentang basic roll cake yang benar-benar enak, lembut, nggak bikin enak sama sekali. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua ya. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan juga share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan buat kalian yang baru di channel ini, jangan lupa buat subscribe channel aku dan tekan tombol lonceng ya guys, supaya aku tetap makin semangat buat upload video terbaru. Terima kasih semuanya, sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye!